Manakah yang afdal ketika i'tidal? Apakah irsal atau sedekah? Permasalahannya bukan mana yang afdal saat i'tidal, bangkit dari ruku, apakah irsal al-yadain, yakni dijulurkan ke bawah, atau ke sedekap seperti halnya ketika qiyam baca al-Fatihah dan surah setelahnya sebelum ruku. Nah, permasalahannya bukan mana yang afdal, permasalahannya mana yang rajih, mana yang benar. Ya. Memang Al-Imam Ahmad rahimahullah punya pendapat memberi pilihan antara irsal atau sedekah. Artinya tidak ada tafdil. Al-Imam Ahmad dengan pendapatnya itu tidak menetapkan mana yang lebih utama, memberi kebebasan penuh, terserah memilih antara irsal atau sedekah. Ya, dikarenakan mungkin pada pandangan Imam Ahmad dengan kehebatan ilmu yang ada pada beliau, ya, yang luar biasa, itu pun memandang masalah ini mungkin karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini, sehingga beliau memberi pilihan irsal atau sedekah. Karena tidak ada dalil yang jelas-jelas menunjukkan bahwa sunnahnya dari Nabi SAW adalah irsal atau sunnahnya dari Nabi SAW adalah sedekah. Sehingga beliau tidak bisa menentukan. Akhirnya beliau memberi pilihan antara irsal atau sedekah. Nah, ada pendapat dari fuqaha Hanabilah yang ada di zaman kita, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Keduanya mempertegas bahwa yang benar adalah sedekah. I'tidal, ya, ketika i'tidal bersedekah. Nah, dan keduanya mengatakan bahwa irsal menyelisih sunnah. Ya, yang sunnah yang datang dari Nabi SAW adalah sedekah. Tetapi dalil-dalil yang dipakai adalah dalil-dalil yang tidak jelas menunjukkan hal itu. Ya. Tidak jelas menunjukkan hal itu, bahkan penempatan dalil tersebut untuk qiyam sebelum ruku'. Nah, yaitu keumuman makna hadis kaum muslimin diperintahkan dalam sholat untuk meletakkan tangan kanan mereka di atas tangan kiri. Itu penempatannya adalah saat qiyam berdiri sebelum ruku'. Kemudian hadis, ya, bahwa ketika i'tidal, ya, perintah untuk melakukan i'tidal sampai seluruh tulang belulang itu kembali ke posisinya. Nah, kembali ke posisinya masing-masing. Kemudian difahami, berarti kembali ke posisi semula. Ke posisi semula adalah sedekah. Nah, ini juga tidak tepat. Ya. Karena yang dimaksud di situ adalah khusus tulang belulang, rangkaian tulang belakang. Yang tadinya ruku', kemudian dikembalikan ke posisi semula, yaitu tegak. Dan lebih jelas lagi pada hadis al-musi' fi sholati. Hadis pria yang keliru tata cara salatnya. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan dia, ya, melaksanakan salat dengan tata cara yang benar yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Ya, ini yang dibicarakan adalah riwayat Rifa' bin Rafi' radhiyallahu anhu, itu di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang dihasankan Al-Albani. Nah,
Dia memerintahkan itu tadi. Sampai tulang belulang kembali ke posisinya semula. Tetapi di hadis itu tidak ada perintah kepada dia. Nabi tidak mengajarkan kepada dia untuk melakukan sedekap. Takbiratul ihram kemudian bersedekap, tidak. Dia tidak diperintah untuk bersedekap ketika berdiri dalam salat ketika membaca Al-Fatihah. Yani sedekap sebelum ruku itu saja tidak disinggung di situ. Kemudian ada perintah setelahnya melakukan i'tidal sampai tulang belulang kembali ke posisinya semula. Bagaimana mungkin ini dibawa ke posisinya semula ke sedekap, padahal perintah sedekap tidak ada sebelumnya. Nah, dan dikembalikan ke sesuatu yang tidak ada. Difahami ini? Nah, Nabi mengajarkan, merintahkan kepada dia untuk bersuci, menghadap kiblat, bertakbir, takbiratul ihram, ya, kemudian baca yang mudah dari Al-Quran yang Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, bangkit kembali dari ruku sampai tulang belulang kembali ke posisinya semula. Kemudian itu dikatakan kembali ke posisi semula, artinya berarti bersedekap kembali. Padahal di awal tidak ada perintah bersedekap. Kenapa bisa dikembalikan ke sana? Ini kan jelas keliru. Jadi memang yang dimaksud di situ, yang disinggung tulang belulang di situ, maksudnya rangkaian tulang belulang belakang ini, punggung. Nah, sementara pendapat yang lainnya, yang katakanlah itu jumhur, karena pendapat tadi hanya diketahui dari Imam Ahmad, ya, yang menyebutkan sedekah. Adapun keumuman ulama semuanya mengatakan irsal. Ya, saya mengatakan irsal. Ada satu hadis yang kuat sekali menunjukkan itu. Ya, yaitu hadis Wa'il bin Hujr dalam Sahih Muslim. Wa'il bin Hujr dalam Sahih Muslim menceritakan tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya terkait dengan gerakan-gerakan tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Wa'il bin Hujr fokus memperhatikan gerakan-gerakan tangan Nabi. Bahwa Nabi ketika takbiratul ihram mengangkat kedua telapak tangannya setinggi sejajar dengan ujung atas telinga. Ini. Kemudian Nabi bersedekap. Kemudian menyelimutkan pakaiannya ke tubuhnya, jadi tangannya di dalam, mungkin waktu itu dingin. Kemudian ya, Nabi mengeluarkan tangannya, kemudian mengangkat lagi hingga sejajar dengan ujung atas telinga untuk ruku, ya, dan ruku. Kemudian bangkit dari ruku, mengangkat lagi kedua telapak tangannya setinggi sejajar ujung atas telinga. Kemudian sujud. Begitu kata Wa'il bin Hujr. Seandainya Nabi bersedekap ketika i'tidal, Wa'il bin Hujr akan menyebutkan itu. Karena dia sedang menjelaskan tata cara sholat Nabi fokus ke gerakan tangan. Kalian perhatikan dari awal. Ceritakan semua diangkat. Nabi mengangkat kedua telapak tangan setinggi ujung atas telinga, bersedekap. Terus ketika menjelaskan bangkit dari ruku', hanya menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan ujung atas telinga. Begitu saja. Dan Wa'il bin Hujr tidak mengatakan dan bersedekap kembali. Tidak. Seandainya Nabi bersedekap lagi, tentu Wa'il bin Hujr akan mengatakan apa? Kemudian bersedekap lagi seperti semula. Karena Wa'il bin Hujr meriwayatkan bahwa Nabi takbiratul ihramnya dengan mengangkat kedua telapak tangan setinggi ujung atas telinga, kemudian bersedekap. Kemudian angkat lagi kedua tangannya setinggi ujung atas telinga, ruku. Nah, ketika menjelaskan Nabi bangkit dari ruku, hanya mengatakan mengangkat kedua telapak tangannya setinggi ujung atas telinga, kemudian sujud. Beliau tidak mengatakan kemudian bersedekap kembali, kemudian sujud. Seandainya Nabi bersedekap lagi, tentu dia akan sebutkan. Karena semua gerakan tangannya diperhatikan. Artinya apa? Nabi menjulurkan tangan ke bawah, posisi normal. Tidak bersedekap. Sehingga ini tidak perlu disebut oleh dia. Ketika awal, ya, setelah takbiratul ihram, Nabi bersedekap, ini perlu disebutkan. Maka disebutkan.
Ketika Nabi tidak bersedekah, maka dia tidak menyebutkan itu. Artinya Nabi irsal. Oleh karena itu Al-Albani dan juga Syekhuna Muqbil ya mempertegas yang benar adalah irsal. Bahkan Al-Albani keras. Ya. Nah, jika Syekh Ibnu Baz mengatakan irsal, orang irsal saat i'tidal itu menyelisih sunnah, Al-Albani mengatakan yang sedekat bid'ah. Nah, ditengahi oleh Syekh Muqbil. Dua-duanya guru beliau. Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani dua-duanya guru. Syekh Muqbil menengahi bahwa tidak perlu ya diperselisihkan sejauh itu ya sampai misalkan dikatakan ini bid'ah, ini menyelisih sunnah ya. Ini masalah khilafiyah dalam perkara-perkara yang memang ada sedikit ketidakjelasan dari dalil-dalil yang ada, tidak begitu jelas. Namun kata beliau yang tampak dari hadis-hadis yang ada adalah irsal. Namun beliau tidak setuju kalau sampai divonis bid'ah ini menyelisih sunnah. Nah, wallahu a'lam. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya irsal itu yang lebih tampak ya dari segi dalil.